Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya teman-teman. Oke, di sini kita lagi ada AC SAP. Untuk mengetes AC SAP-nya kita colok dulu. AC mesin cuci top loading ya teman-teman ya. Nah ini kita hidupkan. Nah, ternyata mesin cucinya ini error ya. E2. Nah, ini kode error E2 seperti ini kalau untuk akses SAP seperti ini biasanya permasalahannya ada ditutup. Nah, ada ditutup ya. Jadi di bagian tutup sini, bagian belakang itu ada switch yang ininya gampangannya ngomong itu kunci ya. Kuncinya itu nggak nyangkut alias switchnya itu nggak nyambung. Nah, kita buka bagian belakangnya, di sini baut, di sini baut. Ya, kalau sudah kebuka bautnya, teman-teman tinggal tarik aja sedikit ke atas ya teman-teman ya. Kalau udah kebuka, nah caranya tinggal tarik sedikit ke atas karena bautnya cuman ada 2 di bagian belakang aja. Tarik aja, nanti akan mudah. Mungkin kalau itu akan sedikit lebih sulit ya kalau masih baru dibuka. Nah ini kita taruh dulu. Nah bagian switchnya di sini nih teman-teman nih. Ini untuk menjaga keamanan ya teman-teman ya, kita cabut dulu karena ini berhubungan sama listrik. Kita untuk menjaga keselamatan, colokannya kita cabut. Oke, kita lihat ke bagian sini. Nah di situ ada switch. Nah ini kalau switch, nah tuh, nah ini bagian switchnya itu biasanya nggak nyangkut atau mungkin pas lagi buka itu switchnya nggak nempel ya, kuncinya nggak nempel. Nah nih itu nggak nempel atau mungkin rusak, atau juga mungkin teman-teman bisa perhatikan kabelnya gigit tikus. Contohnya seperti ini nih, kegigit tikus, dan ini udah saya benerin ya. Ini udah saya sambung, tadinya digigit tikus, dan ini kita pasang lagi ya. Kita sambung seperti ini, ganti soket, dan kita bisa pasang lagi seperti ini. Ini masalahnya sebenarnya biasanya kalau untuk E2 ya teman-teman ya, ini karena kabelnya yang kegigit tikus. Kegigit tikus atau mungkin karena itu ya. Oke lah, kita langsung tes aja, kita colok lah. Nah ini E2 ya teman-teman ya. E2 itu karena apa? Karena kabelnya gigit tikus, dan itu juga karena udah kita benerin tapi nggak kita colok. Itu sama aja buat bayangan teman-teman kalau itu kabelnya putus gigit tikus, atau mungkin karena nggak ini ya teman-teman ya. Nah kalau seandainya udah disambung, kita pasang lagi ke soketnya seperti ini, kita colok. Nah ini kita colok ya teman-teman ya, kita udah sambungin ke switchnya, ke switch untuk bagian kunci. Nah kita colok ya, maka kode errornya hilang. Nah jadi kode E2 itu sebenarnya masalahnya ada di switch tutup pintunya ya teman-teman ya. Sekarang udah kembali lagi normal ke setelan timer. Nah kurang lebih kayak begitu. Sekarang kita tes. Nah tuh dia teman-teman, udah muter ya. Kita lihat tuh, muter kan ya teman-teman ya. Kalau kita play atau mulai udah muter. Oke, kita matikan lagi. Biar bentar ya mbak ya. Oke, jadi kurang lebih permasalahannya untuk E2 kode errornya seperti itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan menggunakan mesin cuci SAP menemukan kode error E2 seperti itu masalahnya adanya di switch pintu. Oke, kemudian ini ya teman-teman, kalau untuk teman-teman yang mungkin permasalahannya kok untuk pengeringnya ya, mencuci mau tapi untuk mengeringkan nggak mau. Nah permasalahannya gampang, kita sedikit berbagi aja, sedikit ini ya sekalian ya, mumpung ada bahan di sini. Jadi gini teman-teman, misalkan mau nyuci kok bagian pencucinya itu nggak mau. Bagian pencucinya maksudnya mencucinya mau, tapi untuk mengeringkannya tuh nggak mau ya. Bagian mode pengeringnya tuh nggak mau. Jadi masalahnya
banyak ya, banyak sebabnya, tapi biasanya permasalahannya itu kita cek dulu lah, kita tes dulu ya teman-teman ya, biar biar nggak bingung kalau misalkan teman-teman tuh mengalami permasalahan seperti ini. Oke, ini kita udah mau ada di mode spin atau mau pengering. Nah, kita perhatikan di sana ternyata motornya nggak berputar tapi mau membuang air ya teman-teman ya. Nah, tapi kita tunggu sebentar dan ternyata dia balik lagi, nggak sampai mesinnya itu berputar ya. Biasanya kalau untuk mesin cuci top loading seperti ini biasanya kalau udah selesai ngebuang air, di program untuk pengering itu atau meras itu biasanya dia muter. Nah, ini nggak mau muter teman-teman. Nah, permasalahannya di mana sih teman-teman ya? Kalau untuk masalah seperti ini kita cek lagi ya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau misalkan ada nemu trouble atau masalah seperti itu, teman-teman yang harus diperhatikan adalah cek kembali bagian kabel-kabelnya apakah ada yang digigit tikus. Contohnya seperti pintu tadi ya. Seperti pintu tadi. Nah, untuk bagian hal seperti ini pun sama. Misalkan mau membuang air tapi kok pengeringnya muter, pemeras atau pengeringnya nggak mau berputar. Permasalahannya ada di sini nih teman-teman. Nah, cek semua kabel-kabelnya semua dicek. Nah, kalau sudah semua dicek, kita cabut dulu. Nah, kita cabut dulu ya teman-teman ya, supaya aman. Nah, kalau sudah teman-teman kembali perhatikan kabel-kabelnya, kemudian geser ke sebelah kanan ya. Kalau ini khusus untuk mesin cuci sap ya, mesin cuci sap yang pengeringnya nggak mau, ini biasanya dari sini. Nah, di sini ada switch. Nah, ada kabel yang menyambung ke switch ini ada putus karena kegigit tikus atau karena aus kebakar ya teman-teman. Tapi kebanyakan kalau untuk switch seperti ini biasanya sih karena nying-nying ya, karena tikus ya. Nah, ini udah dibenerin, udah kita bikin soket juga seperti sebelah yang pintu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kita ganti pakai switch yang baru. Nah, bisa kita pasang lagi. Kalau sudah kita pasang lagi, kita colok ya teman-teman ya, kita pasang, masalahnya seperti ini. Aduh, gambarnya agak burus nggak sih teman-teman, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Soalnya ini agak buyar sedikit lah gambarnya, nggak apa-apa. Oke ya, karena udah disambung, udah diperbaiki, kita colok dan pasang sambung kedua ininya, soketnya ya teman-teman ya. Ada kabel biru sama kuning ini nih ya teman-teman ya, oranye lah bukan kuning ya, kuning sama ungu, salah aku. Nah, kalau sudah, cek kembali kabel-kabelnya apakah ada yang putus karena gigit tikus atau enggak. Kalau enggak, sekarang kita tes ya teman-teman ya, kita cek, kita colok ya. Kalau tadi kan mau membuang tapi enggak mau berputar. Nah, sekarang kita cek, kita tes ya. Kita hidupkan, kemudian kita akan program di peras ya, peras atau ngering nih. Nah, nih kita peras ya. Peras kita pencet, ada 9. Oke, kalau sudah seperti ini atau bagian pengelanya, kita pencet mulai. Nah, kita tes ya, tadi mau buangnya doang, tadinya mau buang airnya mau ngebuang tapi tidak mau berputar. Nah, sekarang kita tes ya setelah switchnya kita sambung, seperti apa hasilnya. Nah, kita cek. Nah, lihat teman-teman ya, sekarang dia mau berputar. Jadi untuk pengeringnya mau berputar ya teman-teman, tuh lihat. Dia muternya udah mulai kencang, mulai stabil. Jadi kalau teman-teman mempunyai masalah mesin cuci sap satu tabung kok mengalami permasalahan seperti itu tadi ya teman-teman ya, muternya kencang ya. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Coba kita hidupkan lampunya, malah tambah nggak jelas ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kalau seperti ini mungkin agak sedikit kelihatan di kamera. Jadi gitu ya teman-teman, kalau seandainya semisalnya kok teman-teman punya mesin sap satu tabung model seperti ini, nemu kode error E2
atau mungkin bagian pengeringnya nggak mau berputar tapi masih mau nyuci sama buang air. Nah, permasalahannya di situ tadi. Jadi cukup gampang ya teman-teman ya, cukup mudah ya. Nah, jadi buat teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai full.